Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kuliah Pak Dian, kuliah mengenai teknologi informasi bersama saya Dian Prawira. Nah, pada perkuliahan kali ini masih tentang pengembangan aplikasi mobile dengan menggunakan Flutter, ya. Kali ini kita akan mencoba membahas mengenai penanganan input pengguna pada Flutter. Seperti halnya kita ketahui ketika misalnya kita membuat suatu aplikasi, tidak jarang kita temui di dalam aplikasi tersebut terdapat suatu form, yang form itu misalnya yang sederhananya seperti form login, form register, ya. Yang di sana biasanya terdiri atas beberapa elemen atau widget yang bisa kita gunakan dalam suatu form. Seperti misalnya text field gitu ya, kemudian kita bisa juga gunakan radio button, adapun seperti halnya drop down button ya, drop down gitu ya, dan juga tentunya button itu sendiri. Nah, kemudian ya, selain itu juga kita akan membahas insya Allah itu mengenai on press ya. Ketika misalnya tombol ditekan gitu ya, actionnya seperti apa, kemudian bagaimana tadi yang saya sampaikan penanganan input dari text field dan juga form field gitu ya. Jadi ada suatu form gitu yang dia itu berisi text field itu tadi gitu. Kemudian juga kita mencoba untuk membahas mengenai input validation dan juga user gestures. Oke. Nah, pada pembahasan di awal, kali ini kita akan bahas dulu mengenai input dari text field gitu ya. Pada form itu kan umumnya terdapat text field ya, yang seperti saya sampaikan tadi, misal katakanlah misalnya ada kayak halaman login gitu ya. Halaman login itu kan ada paling enggak tuh ada text field yang isinya untuk kita nginputin ini username gitu ya, username, kemudian inputin password, kemudian ntar kita tinggal tekan tombol submit atau login gitu ya. Nah, dari situlah kemudian nanti gimana sih caranya ketika misalnya username dan password itu pengen kita proses gitu ya. Nah, data dari text field itu berguna tentunya untuk diolah atau diproses atau dikirimkan. Dikirimkan kemana? Misalnya kita punya server gitu ya. Jadi login tadi itu pengen kita untuk validasi dulu di server gitu ya. Entah itu kita validasi di server API kita, atau misalnya kita punya ya misal di Firebase atau apa gitu ya. Nah, itu kan tentu ada proses pengiriman data dari aplikasi kita ke server gitu. Nah, kemudian gimana caranya kita untuk mendapatkan data yang sudah diinputin oleh user? Nah, kita bisa dengan menangkap data itu yang diisi oleh user tadi itu menggunakan controller yang dinamakan dengan text editing controller. Nah, text editing controller ini dengan kita tinggal buat objek, kita instance gitu ya, kita instance suatu variabel sehingga dia menjadi suatu objek dari kelas text editing controller. Nah, kita dapat menangkap data dengan menggunakan atribut teks yang terdapat pada objek dari kelas tersebut. Jadi ketika misalnya kita udah buat objek dari kelas text editing controller, apapun yang diinputkan di text field yang dia sudah mendefinisikan gitu ya, bahwasanya saya nih text field punya controller udah saya setting gitu ya, udah saya definisikan bahwa controller saya tuh si ini gitu. Nah, jadi ntar kalau misalnya saya apapun yang diinputin oleh user itu akan kalau kamu mau ngambilnya tinggal bilang aja sama si uh, objek dari text editing controller yang tadi saya definisikan gitu ya. Oke, mungkin kalau diilustrasikan seperti ini. Ketika misalnya kita punya suatu text field gitu ya, yang ini text field. Kemudian kita punya juga yaitu adalah button di sini ya, raise button misalnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini akan kita tempatkan ya sebuah teks yang isinya adalah yang diinputkan oleh text field yang ada di sini gitu ya. Kemudian ketika diklik atau ditekan tombol raise button ini, tekan tombol raise button, maka baru dia akan diproses dan tampil ya teksnya itu di sini. Nah, sehingga seperti kita ketahui bahwa ini adalah text field ya. Text field ini nanti ketika dia dibuat, dia definisikan ada atribut namanya controller. Nah, controllernya itu yang mana? Nah, jadi ketika dia mendefinisikan ini kayak gini, kalau saya ilustrasikan misalnya kita
punya manajer lah gitu ya. Misalnya kita orang penting banget gitu ya, sehingga kita butuh manajer. Jadi siapapun yang butuh punya keperluan dengan kita itu lewat manajer kita gitu ya. Misalnya kita orang penting gitu ya. Nah jadi kita punya manajer, sehingga nanti siapapun yang butuh punya keperluan dengan kita itu lewat manajer kita dulu gitu. Nah seperti itulah perannya dari controller ya. Jadi misalnya text field ini udah mendefinisikan suatu objek yang namanya apa misalnya ya, misalnya suatu controller kita beri nama sesuatu gitu. Nah kemudian objek tersebut kita pasangkan nih gitu ya, pasangkan ke text field yang udah kita buat ini gitu. Nah sehingga ketika nanti itu diproses gitu ya, ditekan tombol proses, maka ketika si ini ya dilakukan set state ya, set state kemudian diberi nilainya itu ya, teks yang ini itu dari hasil inputan text field yang ini, itu kita mesti ya si teks hasil ini itu ngambilnya dari si text editing controller ini gitu ya. Jadi kita udah ngebuat objeknya dulu dari text editing controller, sehingga ntar kalau misalnya apa namanya, si teks hasil ini pengen ditampilin gitu ya, ditampilin, tinggal dia refer atau mengambil ya dari objek text editing controller ini yang nanti ada yang namanya teksnya gitu ya, text inputan dari text field ini ya. Jadi gini, jadi ketika misalnya si user nginputin sesuatu di sini nih gitu ya, nginputin sesuatu di sini, nah si controller ini udah langsung dengerin gitu ya, si controller ini udah langsung mendengarkan apa yang ada di sini. Nah sehingga karena dia yang menghandle ya urusan-urusan si text field ini ya, kayak manajer lah gitu ya, manajernya orang-orang penting gitu. Nah maka ketika si teks hasil ini pengen membaca apa sih yang diinputin oleh user gitu ya untuk ditampilin, maka dia tinggal kontak ya, ibaratnya ya tinggal kontak aja si controller ini gitu ya. Selanjutnya barulah tampilan ini akan di redraw ya, redraw atau di ya kalau misal di bahasa Indonesia kan digambarin ulang gitu ya, kayak tahu di refresh lah gitu. Kalau di web browser itu di refresh ya, itu dengan set state ya. Oleh karena itu, karena kita menggunakan set state, maka kita mesti menggunakan widgetnya itu yang tipenya adalah ya stateful widget gitu ya. Nah seperti itu. Oke, kita langsung aja ke bagaimana sih penerapannya dalam bentuk kode gitu ya. Baik, jadi kita memulai kode kita dengan aplikasi Hello App yang di pertemuan sebelumnya juga sudah dibahas ya. Jadi Hello App bisa Anda dapatkan di GitHub saya, yaitu Abu Maryam /Hello App Flutter ya, pada branch master. Oke. Nah pada Hello App Flutter ini Anda bisa dapati kode awal ya seperti ini ya, dan pada saat ini kita akan coba ya untuk jalanin dulu kali ya, biar kita yakin bahwa kode kita sudah bagus gitu ya, sudah bisa berjalan. Oke, ini saya sedikit tadi ada coba-coba. Oke, saya coba jalankan ya di perangkat saya. Oke, kita tunggu. Oke, jadi ini sudah mulai berjalan ya. Ingat kalau misalnya ingin debugging, Anda bisa menuju ke run ya, start debugging atau tekan F5. Tadi saya langsung tekan F5 aja. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah tampilan dari aplikasi dasar kita, yaitu Hello App itu ya. Itu bisa kita pahami bahwa ini ya, bahwasanya app bar ini ya, title text Hello App ini gitu ya, itu adalah tempatnya di sini. Sedangkan text body itu adalah tempatnya body ya, body yang ada di sini itu berasal dari sini ya.
Paham ya? Gampang lah. Baik, sesuai rancangan kita bahwa kita akan membuat ini ada text field di sini gitu ya. Dan juga nanti akan ada button seperti itu. Ya. Oke. Kemudian selanjutnya otomatis kita mesti ngebuat ini ya, sebentar. Ini mending sambil dijalanin aja ya. Oke. Baik, sudah jalan ya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kelas stateful widget baru ya. Nah, untuk itu kita akan membuatnya di dalam directory UI. Kita buat file baru dengan nama form register. Ya, .dart tentunya. Nah, kemudian di form register ini kita akan import dulu. Ya, import yakni material. Nah, oleh karena itu baru kita buat stateful widget. Stateful widget, kita membuat stateful widget caranya adalah dengan mengetikkan ini apa namanya sih, semacam shortcut bukan shortcut sih, autocomplete lah ya, autocomplete di Visual Studio Code ya, yang snippet ya, sorry namanya snippet, lupa saya ya. Jadi tinggal tulis st full, nah gitu ya, kemudian tab. Nah, maka dia akan membuat kerangka daripada stateful widget. Tinggal kita tuliskan aja stateful widget kita, yaitu adalah form register. Ya. Nah, nama kelas ini, ini perlu diperhatikan juga bahwa nama kelas mesti dia ada hubungannya dengan nama file ya. Jadi kalau nama filenya form_register, maka nama kelasnya menggunakan camel case ya, yaitu form register. Oke. Kita save ya, kita save dulu. Nah, kemudian di return ini barulah kita buat yang namanya ini ya, karena kita tadi pakai ini ya, material, maka kita gunakan material app. Oke. Material app. Oke, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya di material app ini ya, di material app ini kita buat deh ya, yaitu adalah elemen dasar dari material app, yaitu ada title ya, title. Kemudian kita buat titlenya yaitu pakai string, yaitu titlenya adalah register ya, register atau hello app aja lah ya, hello app. Oke. Karena register itu nama halamannya. Oke. Next yaitu adalah kita akan buat home ya, home. Kemudian di home ini terdapat yaitu adalah ini ya, apa namanya, scaffold ya, scaffold. Oke. Nah, scaffold inilah baru kita buat app bar di dalamnya ya, seperti biasa. Sama seperti waktu kita ngebuat hello app ini gitu ya. Scaffold app bar, dan di dalam app bar kita beri nilai app barnya dengan menggunakan widget app bar ya. Isinya adalah ya, kita lihat aja di hello app ini kayak gimana isinya ya, yaitu kita buat title. Kemudian title itu kita gunakan teks. Nah, di sini baru kita mainkan yaitu register. Oke. Nah, seperti itu. Setelah itu barulah di dalam scaffold ini, masih di dalam scaffold itu kita bisa tambahkan yaitu adalah body ya, untuk bagian dalamnya. Oke. Bodinya kita coba dulu, misal teks coba ya. Coba. Oke, udah. Selanjutnya scaffoldnya ini sudah ya. Oke, mudah-mudahan mau saya save dulu
Oke, ini mungkin saya kasih koma ya biar rapi. Oke, kemudian sudah reload, baru kita di sini kita import saja ya, import aja, sorry, import ya, import UI form register ya. Kemudian baru kita jalanin form registernya, form register. Oke. Ada masalah nih, ya kan? Nah, kita lihat apa masalahnya. Form register error name parameter with the name body. Oh, ya 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 ya. Oke, body masalah. Ya, jadi bukan body namanya. Coba kita lihat. Body app bar title. Oke. Oh ya, salah. App bar ini masih dalam lingkup app bar. Sorry. Ya, jadi di sini harus ditutup dulu. Oke. Nah, jadi app bar title, cukup title, habis itu kita coba ya save. Oke, masih gagal. Kita lihat. Coba kita lihat di ini ya, problems, unused import. Oke. Oke lah, ini coba kita ini kan save. Kita lihat debugging masih masalah. Oke, masalahnya di mana ya? App bar title, material app title, home, scaffold. Oke, betul. Body, title, text, register. That's true. Ngapa nggak mau ya? Sebentar, kita coba stop dulu. Kita baru coba mulai lagi. Baik, setelah saya restart baru dia mau ya. Jadi seperti ini tampilannya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita lanjut lagi. Di sini kita akan coba masukin ini ya, apa namanya? Karena kita akan membuatnya di tengah, berarti kita mesti pakai center ya, center tuh ya. Kemudian di center ini baru kita buat seperti biasa, ada child ya, child untuk isinya. Kemudian kita masukin isinya adalah kontainer gitu ya. Mengenai kontainer Anda bisa cek lagi di video saya yang sebelumnya, pembahasan mengenai kontainer. Nah, di sini tujuan saya menggunakan kontainer adalah agar nanti kita bisa memberikan jarak ya, agar lebih tampak lebih cantik gitu ya. Jadi kita akan memberikan jarak margin ya sebelum form itu berada nanti. Ya, makanya saya butuh yang namanya kontainer. Sebenarnya bisa aja kalau misalnya kita pengen langsung menggunakan column gitu. Tapi kontainer di sini karena saya ingin menyisipkan margin di dalamnya. Oke. Nah, di sini saya buat margin gitu ya. Marginnya keliling sama rata aja gitu ya. Yaitu edge insets. Mohon maaf kalau banyak background ya, yang ini karena memang ruangannya juga bukan ruangan kedap ya. Jadi bukan studio khusus ini. Oke, lanjut ya. Jadi inset edge insets all saya buat aja 25 misalnya. Oke. Nah, baru di dalam kontainer ini juga baru kita masukin column-nya ya. Jadi child, oke. Child column. Nah, column seperti itu. Nah, baru di dalamnya nanti akan kita buat children. Tapi sebelum childrennya kita definisikan, kita masukkan, saya ingin nambahin dulu nih ininya ya, konfigurasi yang lain dari si column ini, yaitu adalah main axis alignment ya. Main axis alignment akan saya buat center. Kenapa? Karena kalau hanya mengandalkan center yang ini aja, dia hanya membuat center pada sisi ini apa namanya, horizontalnya aja. Jadi memang nanti formnya akan ke tengah, tapi dia tetap nemplok ke atas gitu ya.
tetap akan nempel ke atas. Oke. Nah, di sini saya akan gunakan main axis alignment center gitu ya. Axis alignment agar dia bisa apa namanya? Ke tengah secara vertikal gitu ya. Nah, baru di children-nya kita masukin nih. Misalnya tadi saya masukin teks gitu ya. Percobaan. Oke, saya save. Kita lihat apakah berhasil ya, seperti ini. Oke, kita sudah berhasil membuat column sederhana gitu ya. Dan selanjutnya saya akan buat di atas daripada teks ini. Teks ini paling bawah aja, nanti kita buat gitu ya. Oke. Ya coba kalau teksnya kita ambil nilainya dari ini ya, mana, oh sorry belum ada ya. Ya misalnya kita buat sebuah apa namanya, variabel ya. Kita buat variabel dengan nama username. Oke. Nah, misalnya nih teks ini kita ambil isinya itu dari username. Ya, seperti kita lihat tadi username itu hanya sekedar apa, variabel tanpa isi gitu ya. Kita coba cek apa yang terjadi. Kita save. Oh, sorry. Ya, username. Ya, tuh lihat ya. Dia tidak boleh null. Nah, makanya di sini username saya buat sama dengan string kosong. Oke, kita save lagi. Kok nggak mau? Oke, sebentar ya. Coba kalau misalnya saya tulis aja seperti ini. Oh, mau. Oke, emang dia mesti tidak boleh kosong. Oke, ya udahlah. Nanti kita coba explore lagi. Tapi harusnya mau sih. Coba kalau misalnya ini saya masukkan username. Oke, ini misalnya nama variabel ya. Oke, kita lihat reload. Oh, nggak mau. Mestinya sih dia mau ya. Sebentar. Kita coba lagi. Oh, ya. Sorry. Betul ya, var username, tapi di sini harusnya ada tambahan yaitu this username. Mau nggak? Masih nggak mau. Oke. Oke lah. Nanti ini ya. Kita pakai yang biasa aja, teks biasa ya. Username. Oke. Kalau ini sih mesti mau. Oke. Selanjutnya kita akan buat apa namanya? Text field dulu ya. Kita akan buat text field. Text field ya, text field itu simple banget gitu ya. Text field, kemudian di bawah text field kita buat ada raise button. Oke. Kemudian raise button itu mesti ada on press-nya gitu ya. Ketika dia ditekan ngapain sih gitu ya. On press, saya buat aja di sini suatu function kosong gitu ya, yang isinya debug print aja ya. Debug sebentar, kalau dia itu satu, saya buat gini aja dulu sebentar ya. Debug print. Kalau Anda masih bingung ini apa sih maksudnya, kok ada panas seperti ini, silakan Anda cek lagi mengenai penulisan function pada Dart ya. Oke, ini misalnya debug print ini adalah fungsi yang akan menampilkan ya tulisan di debug
ya, seperti lock lah gitu ya. Oke. Tombol tulis oke aja deh ya. Oke. Nah, kemudian di sini ini sementara ya, hanya sekedar untuk memastikan buat desain dan tombolnya bisa berjalan. Oke. Kemudian di sini di raise button, supaya raise buttonnya ada tulisannya, kita buat di child ada text, yaitu adalah proses misalnya, atau register ya, atau pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia apa Inggris, Indonesia aja deh. Oke, seperti ini. Dan ini oke, sudah. Mudah-mudahan mau ya. Oh, ini kurang koma. Oke ya, saya save. Kita lihat. Nah, seperti inilah jadinya ya. Kita bisa isikan apa aja di sini gitu ya, dan seterusnya. Oke. Nah, text field kita udah jadi nih. Ya, text field kita udah jadi. Tinggal kita buat untuk memprosesnya gitu ya. Yang pertama saya akan saya akan menguji ketika misalnya tombol ini ditekan. Kira-kira ada pengaruh atau enggak ya. Sekarang kita coba, saya klik. Tuh ya, muncul ya. Ada tulisan oke, saya klik lagi, muncul oke. Oke. Nah, selanjutnya baru kita akan coba nih, ketika tombol ditekan itu dia menjalankan fungsi gitu. Nah, di sini kita buat function baru ya. Functionnya saya buat aja namanya itu adalah ganti teks. Oke. Ganti teks. Kemudian isinya adalah ini apa namanya, debug print. Oke. Debug print print debug print isi oke. Oke, itu aja ya. Kemudian di sini on press baru kita coba jalanin tadi adalah ganti teks. Oke. Save dulu. Nah, kita pelan-pelan aja ya. Oh, nggak bisa tuh kan. Karena apa? Karena ini tidak ada titik koma. Ya, coba lagi. Ada masalah enggak? Masih ada masalah. Masalahnya, oh ya sorry, saya kebawa bahasa lain. Jadi kalau misalnya function itu tidak perlu pakai buka kurung tutup kurung kalau kita di on press. Oke, sudah ya. Kalau dia void atau tidak memberikan nilai kembalian. Oke, selanjutnya kita akan coba coba tekan gitu ya, klik. Nah, keluar ya isi oke. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya baru kita bermain di sini nantinya ya. Tapi seperti yang saya sampaikan waktu sebelumnya, bahwa ketika kita ingin memproses input dari text field, kita mesti membutuhkan yang namanya adalah controller, text editing controller ya. Jadi kita buat dulu controllernya. Jadi misalnya nama controllernya apa ya, karena ini nanti untuk username gitu ya. Karena itu untuk username, maka kita buat sebuah controller, namanya adalah di mana ya tempatnya enaknya ya. Di sini aja. Oke. Namanya ya dia final gitu ya, karena text editing controller mesti final. Bukan my controller deh. Kayaknya pakai namanya username controller. Oke ya. Nah, sama dengan ya, dia instance dari text editing controller. Oke, seperti itu. Nah, ini saya buat seperti ini, constructor. Oke. Nah, ini sudah ya. Baru selanjutnya kita mesti definisikan di text field ini dia pakai controller yang mana gitu ya. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa controller itu mirip kayak manajer artis gitu, atau manajer
orang-orang penting gitu ya. Jadi kan orang-orang penting biasanya punya ajudan lah gitu ya, ajudan atau manajer. Nah, maka ketika dia itu ada yang butuh dengan dia, dia harus melewati manajer dulu gitu ya. Nah, atau melewati ajudan. Oke. Nah, oleh karena itulah maka kita mesti definisikan siapa ajudannya, siapa manajernya si text field ini. Nah, di sini siapa kontrolernya? Ya, kontrolernya itu adalah user apa tadi namanya? Username controller ya. Oke, kita coba username controller. Oke. Nah, kita sudah definisikan nih siapa apa namanya? Controllernya ya. Controller punya si ini. Ya, punya si text field. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan coba nanti ketika dia klik dia akan mengganti teks yang ada di bawah ini gitu ya. Oke. Nah, caranya itu adalah ya, sebentar. Ini pertama saya masih penasaran ini, harusnya sih dia bisa ya. Coba kalau misalnya ini saya ganti pakai petik 2, mungkin dia maunya pakai petik 2, mungkin. Oke, kemudian teksnya ya. Teksnya kita coba username. Apa kata username sudah ada yang make sehingga nggak boleh dipakai ya? Oke, saya coba ya, error lagi. Coba kalau misalnya saya ganti pakai gini underscore ya, mungkin dia memang nggak boleh gitu, kali aja. Oh iya, ternyata harus underscore di awal gitu ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi dia mesti underscore. Ya, penjelasannya silahkan Anda nanti search ya. Kenapa sih harus ada underscore dulu gitu. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini ya. Jadi intinya teks ini, nilai teks yang ini nih ngambilnya dari variabel username yang ini. Nah, variabel username yang ini itu saat ini nilainya adalah username. Coba kalau misalnya kita delete dulu ya, saya save, maka harusnya dia kosong. Harusnya. Tapi ternyata tidak. Oke, saya juga nggak tahu nih. Oh ya, karena ini kan stateful. Ya, oke, nggak apa-apa deh. Oke ya. Karena dia ada tahapan redraw ya, jadi kalau stateful dia kayak gitu, nggak apa-apa. Nah, selanjutnya adalah ya, saya akan coba kan nih mengambil isi dari ini ya, isi dari apa namanya text field ini untuk kita masukkan ke debug print ini gitu ya. Nah, caranya adalah debug print ini akan kita langsung masukkan aja nih gitu ya. Apa namanya, controllernya tadi kita panggil ya, nama controllernya tadi adalah username controller. Nah, di dalam username controller itu ada suatu atribut yaitu namanya adalah text, yang dia itu mengambil isi dari ini apa namanya, text field ya, isi dari text field. Nah, sekarang kita save ya, coba ya. Mudah-mudahan mau nih. Oke, sekarang saya coba isikan nama saya di sini. Oke, saya klik daftar truk. Tuh ya, muncul ya di debug. Nah, berarti ini sukses. Tapi jangan senang dulu. Kenapa? Karena tentunya dia belum bisa ganti yang ada di sini. Nggak percaya, kita coba ya. Jadi kan kita rencananya pengen ganti nih variabel username ini dengan isi yang ada di username controller. Oke. Oleh karena itu, tentunya kalau kita ingin ganti, tentu kita pakai this ya underscore username, atau langsung aja username juga bisa, tapi pakai this itu lebih baik gitu ya. Sama dengan
username controller dot text ya, titik koma. Oke. Ya, seperti itu. F. Sekarang kita coba lagi gitu ya. Saya ada delete Ismail misalnya. Saya klik daftar. Di sini muncul tapi teks ini tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena itu tadi ya, ini belum kita set state ya. Ingat lagi gimana konsep daripada stateful widget. Jadi perubahan yang terjadi itu harus dimasukkan ke dalam set state, sehingga ketika set state sudah dijalankan, maka tampilan ini akan di redraw ya. Redraw itu adalah kayak di refresh kalau di web browser. Redraw itu ya sesuai namanya digambar ulang lah gitu ya, sama si Flutter gitu. Nah, caranya ya udah, ini nanti kita bungkus ya, kita bungkus dengan set state ya. Kita coba ya, set state. Oke. Kemudian ini functionnya. Dan set state ini kita masukin aja anonymous function di dalamnya gitu ya. Anonymous function. Nah, ini ada titik koma tentunya. Saya ulangi ya, biar Anda paham. Set state titik koma. Kemudian di dalamnya kita masukin anonymous function. Anonymous function ada kurung biasa buka, kurung kurawal buka, tutup. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita bawa ke atas ya. Kita cut saja. Kemudian kita paste di sini ya. Oke, saya rapikan seperti ini, saya save. Oke ya, berubah ya. Sekarang saya coba lagi nih, ganti ya. Saya ganti dengan Maryam. Oke, saya klik daftar, tuh berubah ya, jadi Maryam. Dan di sini juga terdeteksi Maryam ya. Oke, paham ya? Jadi seperti itu cara kita memproses ya input dari user yang berada di text field ya. Semoga Anda paham ya. Selanjutnya kita akan coba membahas gimana sih memproses dari yang lain-lainnya juga gitu ya, seperti dari misalnya radio button deh gitu ya. Kita coba nanti ya dengan menggunakan radio button. Oke. Nah, sekarang kita coba buat radio buttonnya dulu ya. Oke, untuk membuat radio button itu kita bisa menggunakan widget ya, widget yang namanya yaitu radio. Tapi kalau cuman radio, maka dia jadinya, sebentar ya, saya coba radio. Oke. Ya, cuman seperti ini saja ya. Dia tidak memberikan kita mau membuat teks di sebelahnya itu harus menggunakan teks lagi gitu ya. Maka dari itu ada alternatif yang disediakan oleh Flutter, yaitu adalah radio list title. Dengan menggunakan radio list title ya, kita bisa membuat radio button itu beserta dengan teksnya ya, teks title-nya nanti. Oke. Ini apa katanya? Oke. Kita coba dulu ya. Jadi kita misalnya saya pakai ini untuk jenis kelamin misalnya gitu ya. Ini L misalnya. Kemudian di sini saya kasih title yang isinya adalah laki-laki. Oke. Kemudian di sini saya pakai buat
Oh ya, begini dulu ya. Sebentar. Ini ada problem di mananya. Kita lihat ada problem katanya di sini. Method radio list title is not defined for the type from register state. Sorry, bukan radio list title, radio list style. Sorry ya. Oke. Jadi ini udah include dengan teksnya nanti ya. Kita coba dulu ya. Kita save. Nah, ya. Bisa dilihat di sini sudah ada laki-laki. Oke. Kemudian ketika kita membuat dua radio button dengan grup yang sama gitu ya. Jadi misalnya kan kita disuruh milih salah satu ya antara laki-laki dengan perempuan misalnya. Nah, maka bisa dikatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu dalam satu grup, yaitu grup jenis kelamin. Sehingga ketika kita masukkan dia dalam satu grup, ketika yang satu diklik maka yang satu dipilih, maka yang satunya tidak akan aktif. Ya, seperti itu. Nah, untuk membuat ada grup seperti itu, maka kita harus membuat variabel dulu. Variabel yang sebagai untuk tempat penyimpanan nilai dari hasil klik ini nanti ya. Dan juga untuk mendefinisikan grupnya. Ya, seperti itu. Pertama kita buat dulu var underscore jk. Oh ya, saya lupa. Jadi kalau underscore itu dalam suatu variabel itu menandakan bahwa variabel tersebut adalah private. Kenapa? Karena di dalam Dart itu tidak menyertakan kalau di Java namanya adalah modifier ya. Kalau di Dart juga ya modifier juga ya. Access modifier lah gitu. Nah, kalau misalnya di dalam ini sedikit penambahan pengetahuan. Mungkin nanti Anda bisa cek di video membahas mengenai Dart. Jadi kalau misalnya di dalam bahasa pemrograman lain seperti halnya PHP atau juga Java, maka di sana access modifier itu ada private, protect, dan public ya. Jadi biasanya kalau di bahasa yang lain itu kan pakainya gini ya, protect gitu, atau private, public. Nah, kalau di Dart enggak. Kalau di Dart kita cukup menambahkan underscore, dia sudah otomatis menjadi private. Tapi kalau dia tidak ada underscore seperti ini, maka dia menjadi public ya. Dan di Dart itu setahu saya tidak ada protect ya, seperti itu. Oke, kita kembali ke sini bahwa nanti yang akan kita masukkan ke dalam variabel JK atau jenis kelamin nantinya ini adalah string gitu ya. Makanya kita harus inisialisasi sebagai string. Ini string kosong aja ya. String kosong aja sih saya masukin. Nah, kemudian di sini di radio list title yang kita buat tadi itu, maka kita bisa buat grup ya. Bagaimana cara membuat grupnya? Nah, kita buat namanya yaitu adalah group value ya. Group value. Oke. Nah, group value ini kita masukkan nama variabel tadi, inka. Oke. Or itu berarti nah, kemudian buat on ketika misalnya dia ya, on change. Ketika misalnya dia ya, on change. Maka kita akan menjalankan suatu function. Nah, di sini saya pakai anonymous function ya, yang di dalamnya kita masukkan parameter value gitu ya. Nah, kemudian nanti dia akan menjalankan suatu function. Nah, di sini misalnya saya seperti biasa pakai debug print saja. Kalau saya di sini Anda memilih value ya. Nah, ini. Jadi kita akan ngambil variabel ini. Tapi untuk memasukkan variabel ini ke dalam suatu string yang ada di debug print, maka kita bisa gunakan $. Maksudnya $, apa sih? Maksudnya $, adalah nilai ya, isi
isi atau nilai yang berada di sini, ya. Nah, variabel value ini akan terisi dengan value yang di sini gitu ya. Jadi nanti variabel value ini akan terisi dengan L. Sehingga ketika diklik harusnya nanti akan muncul di debug debug konsol ini, yaitu adalah L seperti itu. Oke, karena kita menggunakan ini yang sama gitu ya, model yang sama untuk perempuan, maka kita tinggal pilih, seleksi, kemudian kita copy ya. Setelah kita copy, kita paste di bawahnya, paste, kemudian di sini kita pakai yaitu adalah P, kemudian di sini adalah perempuan ya, perempuan. Nah, bisa dilihat bahwa ketika nanti radio button yang satunya diklik, maka dia akan mengirimkan nilai P ya ke value ini untuk nanti diproses di anonymous function ini gitu ya. Oke, kita save dulu. Kita save. Oke, save. Sebentar, ini kok belum ada perubahan ya. Oke, mungkin ada problem. Kita coba cek. Oh, ada 2 problem. Oh, ini nih, kita lihat. Oh iya, ini harusnya ada titik koma ya. Ini harus ada titik koma. Saya lupa menambahkan titik koma. Oke, kita save lagi. Oke, baru dia hot reload. Oke, nah sekarang kita lihat di debug konsol kita. Nah, ketika laki-laki diklik, cek tuh ya, Anda memilih L. Ketika perempuan diklik, nah Anda memilih P. Ya, seperti itu. Nah, tapi kita di sini tidak menggunakan apa ya namanya? Kita tidak menggunakan langsung di debug print, tapi kita akan mencoba ya untuk membuat dia dalam bentuk set state yang akan dimasukkan ke variabel JK seperti itu ya. Jika tadi kita sudah buat bisa untuk masukin yang ada di sini gitu ya. Nah, seperti itu, ketika klik daftar maka dia akan merubah sini. Bagaimana kalau misalnya kita juga memasukkan ya hasil inputan laki-laki atau perempuan itu ke dalam teks ini gitu ya. Maka di sini kita perlu menambahkan suatu function, yaitu mungkin saya beri nama di sini pilih JK ya. Oke, saya di sini buat private aja. Pilih kemudian ada value ya. Ini kita buat set state ya. Ini kita buat set state ya, set state titik koma. Oke. Kemudian di dalamnya kita buat function anonymous function, yaitu JK variabel variabel JK-nya kita masukkan dengan value ya. Kita isi dengan value yang berasal dari sini. Ini apa? Nah, selanjutnya baru buat yang tadinya di debug print ini, di bawahnya kita buat nih, yaitu underscore buat yang tadinya di debug print ini, di bawahnya kita buat nih, yaitu underscore pilih JK. Pakai ini aja ya, pilih JK value. Kemudian ini juga kita buat seperti itu. Nah, baru selanjutnya ketika ganti teks di ini kan ya, maka di teks yang di bawah itu ya, ini ya, teks username ini kita tambahkan suatu spasi ya, spasi underscore JK seperti itu. Jadi fungsinya ketika nanti dia diklik,
maka dia akan juga masuk ke sini. Oke. Oh iya, ini harusnya eh, tombolnya itu berada di bawah ya, di bawah radio button. Oke, ini saya cut. Oke. Kemudian saya bawa ke bawah ya. Saya bawa ke bawah seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, udah ya. Nah, kemudian saya klik laki-laki, kemudian saya klik. Nah, daftar ya. Tuh, ya. Sudah ya. Muncul ininya udah jadi L gitu. Ya, kalau saya klik perempuan, tuh berubah ya jadi P. Ya. Nah, seperti itulah bagaimana cara kita untuk membuat suatu form yang di dalamnya sudah ada radio button dan juga text field gitu. Nah, itu bagaimana cara kita menangani inputan pengguna yang berasal dari form. Nah, ada lagi inputan pengguna yang nanti berasal dari yang lainnya ya, yang akan kita bahas. Yaitu adalah ya berasal dari user gesture. Nah, user gesture itu ada beberapa, yaitu ada pointers even down ya, kemudian juga ada pointers move even ya. Ada pointers down even, pointer move even, pointer up even, dan pointer cancel even. Kemudian di sisi gestures juga ada tap, double tap, long press, vertical drag, horizontal drag, dan juga pen. Seperti apa sih cara penggunaannya? Yang pertama yaitu adalah yang akan kita bahas yaitu adalah pointer. Jadi pointer ini akan mendeteksi di mana posisi jari kita ketika menyentuh smartphone gitu ya. Itu berada pada posisi ordinat berapa di layar. Nah, ketika dia disentuh pointer down event, maka dia akan ketika layar smartphone-nya itu disentuh, maka dia akan menjalankan pointer down event. Nah, ketika layar smartphone disentuh kemudian kita geser, ya kita drag, maka dia akan menjalankan pointer move event. Nah, ketika tangan jari kita ya itu masih berada di smartphone, kemudian kita angkat tuh jari ya, maka dia akan menjalankan pointer up event ya. Nah, sedangkan pointer cancel event, the input from the pointer is no longer direct toward this receiver ya, jadi ketika dia sudah di cancel. Nah, saya terus terang baru bisa untuk mencontohkan yang tiga ini, yaitu pointer down event, move event, dan pointer up event. Untuk cancel event saya belum menemukan bagaimana caranya, karena saya udah coba ternyata masih ada gagal ya. Kalau Anda mungkin Anda menemukan caranya atau ya Anda bisa mencontohkan, mungkin Anda bisa komen di bawah gitu ya, bisa menumbuhkan komentar di bawah. Oke, kita lanjut ya, bagaimana sih cara membuatnya. Oke, yang pertama adalah agar kita tidak tercampur dengan percobaan kita sebelumnya, yaitu bagaimana cara kita manage ya atau menangani input dari user dari form gitu ya. Maka kita akan buat halaman baru nih ya, dengan file baru, yaitu mungkin saya namakan saja pointer gitu ya, latihan pointer. Oke, dot. Oke, seperti itu. Nah, seperti biasa kita akan mengimport dulu gitu ya. Saya perluas dulu. Kita akan import yakni ini kok nggak muncul ya, material dot. Oke, material dot. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat kelas widget ya, yaitu adalah stateful widget, material dot. Oke. Nah, setelah itu baru kita buat kelas widget ya, yaitu adalah stateful widget. Cukup dengan menulis stateful tab, kemudian kita buat widget yang namanya adalah latihan pointers. Oke, seperti itu. Nah, baru selanjutnya ya kita akan membuat
yang simple aja gitu ya, yaitu kita menggunakan material app ya. Kemudian di dalam material app seperti biasa kita menggunakan title gitu ya, title latihan apa tadi, pointer ya. Kemudian kita buat pada home-nya, yaitu adalah biasa menggunakan scaffold. Di scaffoldnya di scaffoldnya itu kita pakai app bar ya, app bar. Oke, title kita pakai tulisan, yaitu latihan pointer. Oke, seperti itu. Nah, baru selanjutnya di scaffold juga di elemen intinya baru kita masukin di body. Nah, disinilah kita akan bermain dengan percobaan pointer. Oke. Nah, pertama-tama kita akan membuat yang namanya adalah container. Oke. Tapi biar lebih rapi, kita buat kontainernya berada di center ya. Oke, center. Nah, di dalam center itulah kemudian baru kita buat child ya, yang isinya adalah kontainer. Oke. Nah, di kontainer itu baru kita buat sebuah kotak ya. Misalnya kotak width dengan lebar yaitu 150 dan height yaitu tinggi itu juga 150. Kemudian kita buat colornya, warnanya. Misalnya kita buat colors, pakai warna apa yang belum ya, green mungkin ya. Green, kita cari green yang agak lebih ya 400 boleh lah ya, green 400, green 400. Oke. Kemudian ya mungkin di sini childnya kita pakai tulisan ya, di dalamnya kita kasih tulisan yaitu halo. Oke. Seperti itu. Kita save ya. Nah, kita sudah membuat sebuah kotak. Kita coba untuk jalankan ya. Nah, ketika kita jalankan, maka yang tampil adalah project kita yang sebelumnya atau halaman kita yang percobaan sebelumnya. Nah, untuk menggantinya maka kita di main.dart kita ganti nih, latihan pointers. Oke. Nah, maka di atasnya akan berubah ya, import package ini. Kita coba save. Kalau nggak mau ya kita nggak usah pakai package, kita langsung saja import UI latihan pointers.dart. Kita lihat apa yang salah ya. Latihan pointers. Kita coba gini. Ya, kurang ini ya. Oke, kita save. Sebentar. Kelebihan. Save. Oke, kita lihat. Oh, belum mau. Mungkin ada problem, kita cek dulu. Kita cek problems. Unused import from register. Nggak ada masalah. Debug konsolnya juga nggak ada masalah.
Oke, mungkin perlu kita restart. Coba hot restart. Belum mau juga, kita stop dulu ya. Oke, kita coba stop. Kemudian kita jalankan lagi gitu ya. Ya, maaf ada background sedikit ya. Memang lewat. Oke, latihan pointers. Ini sudah. Ya, kita coba lagi deh. Oke, saya tekan F5. Oke, sudah ya. Maka akan Anda lihat di sini ada sebuah kotak ya dengan tulisan halo. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lanjut dengan bagaimana cara penanganan ini tadi ya. Penanganan dari interaksi user dengan menggunakan pointer. Nah, caranya adalah pertama kita mesti membungkus ya, yakni kontainer ini, apa yang ingin dibuat interaksinya, yaitu adalah dengan menggunakan listener. Nah, biasanya kita membungkus mungkin di tutorial saya yang sebelumnya saya membungkus itu dengan manual gitu ya. Misalnya kayak gini, listener buka kurung gitu ya. Habis itu nanti ada tutup kurung. Nah, itu di sebelumnya. Nah, di sini mulai sekarang kita manfaatkan Visual Studio Code-nya ya. Dengan cara klik kanan, refactor, kemudian kita wrap with widget. Nah, isinya adalah listener. Nah, seperti itu. Save. Oke. Kita save. Oke ya. Nah, ini listener, ini container. Oke. Ya, harusnya ini sih mestinya rapi ya. Kita rapiin aja ya. Oke. Nah, seperti ini. Biar terlihat lebih rapi sedikit. Ya. Ini udah benar ya. Ini oke. Nah, baru selanjutnya di listener ini dia punya atribut. Atributnya yang berhubungan dengan pointer event, pointer down event, pointer move event, dan lain-lain. Yang pertama adalah kita akan coba untuk menggunakan on pointer down. Oke. On pointer down bisa diisi dengan function ya, function ini apa namanya? Function anonymous function ya. Misalnya gini deh. Kita lihat down di sini. Nah, ketika kita klik ini ya, dia akan munculin ini nih. Ketika ada on pointer down, nah autocomplete dari si Visual Studio Code dia bilang void function, dia mengembalikan nilai ketika misalnya parameternya itu menggunakan pointer down event. Nah, inilah fungsinya gitu ya. Jadi on pointer down itu menggunakan pointer down event. Ketika kita klik ketikan titik 2 untuk nilai dari atributnya itu kita masukkan dengan anonymous function yang parameter inputannya itu adalah pointer down event. Pointer down event. Oke. Kemudian kita tulis aja di sini event. Ya, nama parameternya nih. Nama parameternya event dengan tipe datanya adalah pointer down event ya. Nah, selanjutnya yang namanya function mesti ada buka kurung kerawal dan tutup kurung kerawal biasanya gitu ya, walaupun kemudian ada juga cara untuk mempersingkatnya. Tapi di sini saya gunain ini dulu gitu ya. Nah, ketika area ya yang dibungkus oleh listener ini ditekan alias on pointer down alias kita klik atau kita touch gitu ya dengan menggunakan jari gitu ya di smartphone-nya, maka dia akan memberikan suatu respon menggunakan pointer event down dan dia itu berada di variabel event. Oke. Nah, untuk itu kita coba nih munculkan di debug ya, debug di daerah sini debug console gitu ya, menggunakan debug print
Ya, yang dimunculin apa? Yang dimunculkan adalah kata tekan. Nah, misalnya tekan, kemudian titik, mungkin saya kasih titik 2 gitu ya. Kemudian variabel event. Nah, dollar event itu sama aja memunculkan, ya sekali lagi kalau ada dolar di dalam string pada saat kita memunculkan sesuatu ya dalam string, maka dia sama juga mengambil variabel ya, nilai dari suatu variabel. Nah, dalam hal ini variabel yang diambil adalah variabel event ya, dan dia nilainya akan dimunculkan di situ. Oke. Nah, kalau sudah ini ada titik koma, namanya function, statementnya harus pakai titik koma. Oke. Nah, sekarang kita coba touch gitu ya. Kita coba sentuh atau on pointer down. Kita kalau di sini menggunakan mouse gitu ya, klik truk. Nah, bisa dilihat ketika saya klik di sini daerah ini tadi, maka akan muncul offset kemudian ordinatnya. Ya, Anda lihat ya. Sekali lagi ya, misalnya saya klik daerah pojok kanan atas dari kotak ya, saya klik truk. Nah, bisa dilihat beda lagi. Ketika saya pojok kanan bawah, nah beda lagi ya. Sini klik truk. Nah, beda lagi. Sekarang kalau misalnya saya klik di luar area. Tuh, ya, saya klik di luar area, klik tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena dia sudah di luar daripada area listener. Ya, sehingga ketika kita klik ya, Anda bisa lihat ada tulisan tekan titik 2, kemudian ada pointer down event, di sini ada ID-nya, kemudian di sini ada positionnya berapa, offsetnya. Nah, itulah yang akan dimunculkan dengan menggunakan pointer down event. Gimana kalau kita misalnya cuma pengen mengambil ininya saja gitu ya, apa namanya, position ya, posisi atau ordinat ini saja. Misalnya kita ingin mengambil ordinat X ya, jadi ini kan apa namanya, kombinasi dari X, Y gitu ya, ordinat X, Y. Nah, misalnya saya ingin cuman mengambil ordinat X saja ya, maka caranya adalah di sini saya masukkan var, misalnya saya buat variabel namanya ev gitu ya. Kemudian variabel ev ini saya masukkan, isinya adalah event. Kemudian di event ini ada position. Kemudian positionnya X misalnya. Ya. Misalnya di sini namanya evx. Oke. Titik koma. Nah, kemudian saya tulis di sini ordinat X. X adalah dolar evx. Oke. Saya save. Kemudian saya coba klik tuh ya, ordinat X 118 tuh, koma sekian. Kemudian kalau di sebelah pojok kanan atas saya klik ya 250. Tadi sekian kita dapatnya 249 ya, beda tipis ya. Nah, itu beda dikit aja dia udah beda gitu tuh ya. Nah, begitu klik kanan sebelah sini seperti ini. Oke, misalnya di sini saya buat lagi nih ya, var evy, kemudian kita buat event dot position dot dy ya, titik koma. Kemudian saya print lagi gitu ya, print ordinat, saya kasih ini aja, koma ordinat y titik 2 dolar evy. Oke, saya save. Kemudian ketika saya klik ya, sebentar ini bersihin dulu. Oke, saya klik truk. Tuh muncul ya ordinat Y 339,7459 dan seterusnya. Ya, seperti itulah bagaimana kita memanfaatkan on pointer down. Kemudian ada lagi, yaitu adalah on pointer move. On pointer move memanfaatkan yaitu pointer move event. Ya, jadi ada beberapa kan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita perhatikan bahwa dari penjelasan saya sebelumnya, bahwa ada pointer move event ya. Nah, pointer move event ini pointer yang dia akan melisten ya, atau mengecek ya posisi ketika dia digeser ya, ketika dia di move atau Anda klik, Anda tekan smartphone-nya kemudian di
masih jari Anda berada di smartphone-nya, kemudian Anda geser jari Anda, maka itulah pointer move event. Oke. Nah, pointer move event itu menggunakan yaitu on pointer move. Oke. Nah, di sini kita coba nih on pointer move, ya, kita gunakan pointer move event. Move, mana autocomplete-nya? Nggak muncul. Ya, event. Oke. Nah, baru selanjutnya ada function di sana. Ya, ini merupakan function. Kemudian kita debug print. Ya, kita buat bergerak. Ya, bergerak. Kemudian $event. Oke, udah gitu aja. Oke, kita save. Kemudian kita klik misalnya di sebelah sini. Nah, maka yang muncul baru ordinat X, ordinat Y. Ya, kita klik sini ordinat X, ordinat Y. Sama ya, ordinat X, ordinat Y dengan angka-angkanya. Tapi kalau misalnya saya klik, tahan, saya geser, seret, tuh lihat ya. Debugnya langsung berubahnya banyak tuh. Ada tulisan bergerak pointer move. Nah, ya. Bergerak pointer move event. Tuh, offsetnya juga berubah-ubah terus. Ini karena saya tekan sambil saya drag. Ya, saya tekan, saya drag. Ini mouse-nya enggak saya lepas kliknya ya. Jadi masih tertekan. Sambil bergerak terus, kemudian saya lepas, truk, udah. Ya. Nah, kemudian selanjutnya ada lagi on pointer up. Ya. On pointer up. Up. Oke. Kemudian selanjutnya pointer up event. Ya, kita pakai event juga di sini. Fnet event. Oke. Kemudian ini function. Ya, kemudian kita debug print sama ya. Debug print, kemudian di sini ada angkat ya, kita tulis saja angkat $event. Jadi ketika misalnya kliknya dilepas ya, tadi kan kliknya ditekan, tahan, nanti kita lepas ya, kita lepas kliknya, maka dia akan menjalankan ini ya, angkat. Nah, kita save, kita coba ya. Nah, kita klik, truk, kita geser, seret, kemudian kita angkat, truk, tuh ya, ada tulisan angkat pointer up event ya. Jadi itu tadi, jadi posisi ketika suatu objek yang ada listenernya kita tekan, truk, dia akan menjalankan on pointer down. Ketika dia digerakkan, truk ya, digerakkan tapi masih ditekan ya, digerakkan, maka dia akan menjalankan on pointer move. Dan ketika kita lepaskan truk, nah maka dia akan menjalankan on pointer up ya, seperti itu. Nah, seperti itulah bagaimana cara kita untuk menggunakan ya, yaitu adalah pointer. Oke. Selanjutnya kita lanjut lagi nih ke pembahasan berikutnya ya, yaitu adalah gestur. Nah, jadi gestur ini lebih canggih lagi nih ya. Jadi gestur itu kita bisa mendeteksi sentuhan itu sekali ya, klik kalau kayak di komputer biasa gitu ya. Seperti laptop gitu, itu kan ada klik, ada double klik. Nah, seperti itu. Jadi untuk mendeteksi klik atau sentuhan sekali itu menggunakan on tap ya, tap sentuhan sekali dan pendek gitu ya. Kemudian kalau dia itu double klik atau double tap ya, alias kita klik 2 kali, tek tek, nah gitu ya, kita sentuh 2 kali, tek tek, dan pendek, itu on double tap. Kemudian ada lagi on long press, kita tekan, kita tahan ya, maka itu adalah on long press ya, di klik terus tahan agak lama gitu. Sedangkan kalau misalnya kita geser ya, geser kayak tadi, mendapatkan apa, kalau di dalam kalau menggunakan pointer itu dengan menggunakan move ya, tadi pointer kita menggunakan pointer move event ya. Tapi kalau di gestur kita gunakan on pen update ya, jadi kita bisa melihat ordinat vertikal dan horizontal pada layar. Seperti itu. Oke. Nah, untuk itu kita buat lagi satu page baru lagi gitu ya. Ini saya
stop dulu. Oke. Kemudian di sini ya saya close dulu ini biar agak lebih ringkas. View Explorer. Kemudian di UI saya buat lagi satu kelas untuk page ya, untuk satu halaman lagi, yaitu adalah latihan gestur. Latihan gestur dot. Nah, ini sama kita buat juga, yaitu import. Kemudian kita import material ya. Selanjutnya kita buat stateful widget juga, stateful ya, kok nggak jalan, stateful. Sebentar, stateful. Oke, stateful widget dengan nama yaitu latihan gestur. Oke, save. Kemudian kita buat juga yaitu adalah center. Kemudian di dalam center itu terdapat childnya isinya adalah container ya, kontainernya kita ini pakai koma dulu ya biar rapi. Oke, kontainernya kita buat ada widthnya yaitu adalah 150, samakan aja gitu ya. Height-nya juga 150. Kemudian atau nggak usah pakai center deh, nggak usah pakai center aja ya biar dia di tepi. Oke, ini center kita hapus, kita ulangi ya. Kita pakai kontainer ya, seperti ini. With height, kemudian ada color ya, isinya baru colors. Misalnya di sini saya pakainya gray aja ya, gray mungkin. Oke, graynya yang agak tua sedikit, gray 600. Oke, sudah save, dan di main kita ganti ya menjadi latihan gestur. Pakai S nggak tadi ya? Oh enggak. Oke, latihan gestur. Oke. Kemudian di sini kita ganti juga latihan pointers menjadi latihan gestur. Oke, kita save. Kemudian kita coba play F5. Oke, ini biar agak lebih ringkas saya besarkan ya. Oke, kita tunggu dia melaunch aplikasinya. Ya, sudah jalan, dan sepertinya saya lupa ya bahwa di sini harus buat material dulu ya. Jadi ini saya cut saja ya. Klik kanan, cut. Kemudian saya ulang buat material app dulu. Kemudian material app-nya kita kasih title ya, like usually. Title latihan gestur. Ya, latihan gestur seperti itu. Kemudian di material app-nya, masih di material app, kita buat yaitu adalah home ya, seperti biasa home. Kemudian di dalam home-nya tentunya scaffold. Oke, dan scaffold ada app bar-nya, kita buat isinya adalah app bar. Bentar ya, kita rapiin dulu ya. Oke, isinya adalah app bar. Kemudian title-nya kita buat ya, jangan lupa buat title-nya agar app bar-nya ada tulisannya, jangan kosong aja. Nah, ini kita tulis latihan
gestur. Oke. Selanjutnya baru di dalamnya ada body. Nah, baru kita paste di sini tadi. Ntar, ini udah benar belum pasangannya? Ini app bar. Body app bar body. Ini apa? Scaffold. Oke. Udah benar ya. Jadi tinggal kita paste aja di sini tadi. Paste kontainernya, kita save. Harusnya dia udah bisa, harusnya. Cuman ternyata kayaknya ada something wrong. Title body. Sorry. Home app bar. Ini app barnya. Oh, app barnya belum ditutup ya. Oke, app barnya tutup di sini. Ini tutup apa dong? Sebentar. Oke, kita coba tes. Oke, nah bisa ya jalannya seperti ini. Jadi kita membuat kotak 150 kali 150 yang mojok di sebelah kiri atas. Oke. Selanjutnya kita akan coba implementasikan gestur. Jadi untuk kita mencoba implementasi gestur ketiga atribut ya, ketiga atribut, yaitu nanti ada on tap, on double tap, dan on long press. Oke. Nah, maka kita buat misalnya di sini kita punya variabel gitu ya. Variabel namanya mungkin adalah, ya pakai integer aja. Namanya adalah banyak tab. Nah, banyak tab 0 misalnya. Kemudian banyak double. Itu juga kita buat 0 dulu. Ya, jadi kita inisialisasi ini nilai awalnya. Jadi nanti rencananya begitu kita tap sekali, ini akan nambah. Ya, seperti halnya mungkin Anda kalau pada saat buat project baru dengan menggunakan Flutter gitu kan. Itu kan ada apa, demo stateful widget pakai floating action button yang ada di sini ya. Itu kan begitu diklik dia langsung nambah angkanya. Nah, kita akan buat seperti itu. Oke, kemudian di sini ada banyak double, kemudian saya juga buat banyak long kali ya. Susah juga namanya apa ya kalau tekan lama gitu. Banyak lama, banyak panjang. Kan nggak cocok. Oke. Nah, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan munculkan nih di sini. Ya, mungkin kita buat aja tab. Nah, tabnya berapa? Ya, banyak tab. Kemudian kita buat lagi titik koma misalnya, double, titik 2, dolar, banyak double, kemudian titik koma ya untuk membatasi aja, kemudian long, titik 2, banyak long. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba save apakah muncul di app bar. Nah, ini ya, muncul ya di app bar ya. Nah, nanti kita akan coba ketika misalnya dia diklik sekali, tabnya akan berubah. Klik 2 kali, double-nya akan berubah. Kemudian klik tahan, maka dia akan long-nya akan berubah. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, caranya adalah kita ya seperti biasa, bungkus-bungkus. Ya, kita akan membungkus dengan yang namanya adalah gestur detektor. Oke. Gestur detektor akan kita bungkus di kontainer ini. Kita klik kontainernya, kemudian refactor,
klik wrap with widget. Nah, kita masukin nih gestur detektor. Nah, sudah seperti itu. Nah, barulah kita akan coba save dulu ya, biar dia hot reload. Kemudian ini harusnya rapi ya. Oke, seperti ini. Nah, di gestur detektor ini kita pertama coba dulu yang paling simple, yaitu adalah on tap. Oke, kita akan coba on tap. Pertama, atribut on tap ya, kita panggil atribut on tap. Kemudian kita buat function ini apa namanya, anonymous function. Nah, kemudian kita buat set state ya, kita panggil set state titik koma. Kemudian di dalam set state itu ada anonymous function juga ya, yaitu apa tadi, banyak tab ditambah dengan satu. Oke, kita save, reload. Nah, sekarang kita klik truk tuh ya, nambah ya, klik lagi, nah, nambah. Kalau saya double klik, nah, oh dia nambahnya di sini, tab 2 kali jadinya. Klik sekali, klik lagi, klik 2 kali, nah, dia nambahnya jadi 2 kali. Doublenya nggak ngaruh. Nah, kenapa nggak ngaruh? Karena belum kita buat. Nah, makanya kita buat di sini on apa ya, double tap. Nah, itu ya, on double tap isinya ya sama, anonymous function. Anonymous function misalnya di sini. Kemudian saya buat set state agar nilai yang di atas ini bisa berubah. Tapi kalau misalnya Anda hanya ingin memunculkan di debug, itu nggak perlu set state gitu ya. Nah, di sini kita buat seperti ini, banyak double itu ditambah dengan 1. Sekalian aja lah ya, mungkin kita sekalian pakai juga untuk long on long press. Oke, banyak long plus plus, mau nggak? Kayaknya ada masalahnya. Sebentar, kita cek di problem. Apa problemnya? Too many positional argument null. Something wrong. Sebentar. On double tap, on long press. Kalau ini saya komentarin. Save dulu. Nggak ada masalah. Berarti on long press-nya yang masalah ini. Banyak long plus plus set state. Ini udah. Kayaknya nggak ada masalah. Cuman ya udah. Kita coba dulu ya. Kita double klik, klik klik. Nah, muncul ya, double-nya jadi 1. Klik-klik lagi 2. Oke. Nah, sekarang saya coba release on long press. Mudah-mudahan dia nggak ngambek ya. Oh, sorry, lupa titik 2 ya. Oke, ya seperti itu. Kita save, reload. Kita klik 2 kali. Nah, ya. Ininya nambah. Ketika saya klik tahan, karena kegeser ya. Saya ulangi ya. Klik tahan. Tuh ya. Nambah 1. Klik tahan. Klik tahan. Klik tahan. Nah, seperti itu. Ya. Nah, itulah fungsi daripada gestur ya. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara membuat dan memproses ya, form inputan yang menggunakan text field. Kita sudah juga membuat apa namanya tadi, menggunakan pointer ya, mendeteksi dengan menggunakan pointer. Kita juga sudah membuat bagaimana mendeteksi gestur ya, on long press dan seterusnya. Oke, mungkin itu saja dulu ya video kita kali ini, bagaimana mendeteksi ya gestur
dan juga pointer. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.